Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Kelana dan ini adalah vlog pertama kami. Halo kawan, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini kami ingin bercerita sedikit tentang perjalanan kami ke Dieng, Wonosobo, tepatnya ke Telaga Dringgo. Kami berangkat cukup pagi ya, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Karena rencana kami ingin tiba di tujuan sebelum maghrib. Kalau lihat Google Maps sih, perjalanan kali ini akan ditempuh selama kurang lebih 8-9 jam. Nah, kami sekarang sudah ada di Soekarno-Hatta nih. Sudah beberapa kali kami touring menuju arah timur. Dan 95%-nya kami berangkat pagi. Karena vibes-nya tuh seger-seger adem gimana gitu ya. Udara masih bersih, sejuk, matahari pun masih malu-malu di balik gunung. Dan yang paling utama, lalu lintas masih lenggang, bos. Sekarang kami sedang melewati tempat yang kalau kata orang Bandung mah disebut Bundaran Cibiru ya. Bundaran Cibiru ini adalah batas daerah atau wilayah kota Bandung yang paling timur lah. Nah, setelah Cibiru ini kita masuk ke wilayah Cinunuk. Nah, setelah Cinunuk nanti ada lagi wilayah Cileunyi. Ya, sebenarnya ada dua ya. Ada ke arah Jatinangor dan ke arah Cileunyi. Nah, nanti kita bakal masuk atau ngelewatin wilayah Cileunyi. Di Cinunuk ini rencananya kami mau isi bensin dulu. Ya, langsung full tank aja sih, biar nggak usah isi-isi bensin lagi di jalan. Saya suka sama tangki CB 150X ini. 12 liter cuy. Bisa, ya kalau dikira-kira Bandung Jogja cuman sekali isi aja lah. Dulu juga waktu saya masih pakai PCX 150 Bandung Jogja tuh full tank ya. PCX tuh di 8 liter full tanknya. Dan nyampe ke Jogja itu masih nyisain bensin di 1 bar kedip-kedip. Setelah kami isi bensin di SPBU Al Maksum, SPBU langganan nih. Ada yang motong jalan luar biasa. Nah, itulah kenapa kita harus selalu konsentrasi di perjalanan ya, baik itu perjalanan dekat maupun touring jauh, kita harus terus konsentrasi. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah Cileunyi nih. Itu tadi kalau lurus itu ke Jatinangor dan lanjut ke arah Sumedang. Sekarang kita belok ke arah Cileunyi ya. Nah, di sini tuh Cileunyi udah berbeda banget ya pemandangannya dengan beberapa tahun sebelumnya, karena sekarang sudah ada gerbang tol Cileunyi yang lanjut ke Cisumdawu. Lihat betapa megahnya ya jembatan-jembatan tol ini. Nah, sekarang kalau kita menuju ke daerah Jawa Tengah itu, nah nanti ada belokan di depan, kita akan belok ke arah Garut Tasik. Nah, kenapa kami mau ke Dieng yang ngambil jalur selatan? Karena rencananya kita berangkat mau jalur selatan dan pulangnya lewat jalur Pantura. Nah, ini kita udah belok ke arah Garut dan Tasik ya. Nah, disinilah ini kita mau masuk ke daerah Ranca Ekek guys. Nah, ini pemandangannya khas banget ya, jalan menuju Ranca Ekek seperti ini. Dan pagi-pagi seperti ini suasananya masih syahdu, walaupun matahari sudah mulai agak tinggi nih kelihatannya. Nah, kita lanjut aja ini perjalanannya menuju Nagrek dulu ya setelah Ranca Ekek. Let's go. Ini dia lingkar Nagrek. Walaupun hari ini hari Sabtu, tapi kalau jam segini sih masih lenggang ya. Oh iya, mungkin di kamera turunan Nagrek ini terlihat biasa saja, tapi ini sebenarnya turunan yang cukup panjang loh. Nah, tips untuk teman-teman yang mau lewat di sini, ya diharap berhati-hati ya. Pastikan rem berfungsi dengan baik, jaga jarak dan tetap berkonsentrasi penuh. Mungkin buat teman-teman yang motornya gigi,
bisa dibantu dengan engine brake. Namun untuk yang Matic ya jaga-jagalah, jaga-jaga untuk tetap berhati-hati. Setelah turunan nagrek ini akan ada jalan percabangan 2, tempat dimana Dominic Toretto dan Paul Walker berpisah di film Fast and Furious. Enggak, bercanda ya. Percabangan jalan ini ya yang akan kita lewati nanti itu dia memisahkan arah Tasik dan Garut ya. Nah, nanti kita bakal ngambil percabangan yang ke kiri, yang dia mengarah ke arah kota Tasikmalaya, guys. Gitu. Nah, setelah menemui marka jalan tanpa putus ini, kita harus sudah siap-siap ngambil lajur mana nih. Kalau kanan kita mau ke kota Garut, kalau ke kiri kita ke Tasik. Nah, sekarang kami ngambil jalur kiri karena kita siap-siap untuk masuk ke arah Tasikmalaya, guys. Dan pertigaannya sebentar lagi nih ya, ada di depan nih. Nah, ini dia pertigaannya yang khas sekali ya. Di sini tuh sering banget macet kalau lagi weekend atau musim liburan tuh. Apalagi yang ke arah Garut ya. Luar biasa tuh macetnya. Karena jalannya tuh dia menyempit atau kebagi dua ya. Yang tadinya ada lajurnya agak banyak kemudian terbagi dua. Seperti itu. Walaupun masih satu jalur tapi tetap padat ya kalau lagi hari libur. Baik, sekarang kita sudah menuju arah kota Tasikmalaya ya. Di sini jalannya sudah mulai 2 jalur lagi, jadi ada yang berlawanan arahnya. Jadi kita harus sudah mulai konsentrasi lagi ya, konsentrasi lebih lagi. Karena sebelumnya tuh kan 1 jalur ya, yang di turunan panjang itu sampai ke yang berpisah 2. Oke, setelah melewati daerah Gentong dan Limbangan, masuklah kita ke daerah Ciawi. Nah, Ciawi ini kalau nggak salah sudah masuk Kabupaten Tasik ya, kalau nggak salah. Nah, agak disayangkan pas lewat Gentong dan Limbangan, saya nggak ngambil footage ya. Padahal di sana jalanannya cukup asik ya, berkelok-kelok dan pemandangannya juga asri. Nah, rencananya di Ciawi ini kita mau istirahat yang pertama ya, karena di Ciawi ini ada rumah teman ya, cukup dekat ya. Lokasinya pun gak jauh dari alun-alun Ciawi dan cukuplah untuk jarak berkendara dari Bandung sampai Ciawi kurang lebih 2 jam 3 jam. Nah, kita istirahat pertama di situ sambil say hi gitu. Yuk, let's go. Ternyata setelah 15 menit kita menunggu, teman kita yang satu ini nggak keluar-keluar juga dari rumahnya. Sudah di chat via WA, ditelepon juga, nggak ada respon. Mungkin dia masih tidur kali ya. Nah, tapi lumayan sih istirahat 15 menit ya kurang lebih di depan rumah beliau sambil meregangkan badan. Nah, setelah itu karena nggak ada respon juga, kita langsung jalan lagi aja menuju daerah Ciamis ya, dan terus ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, kita lanjut aja lagi perjalanannya. Let's go! Sedikit bercerita ya sambil menikmati pemandangan perjalanan. Perjalanan kali ini kita ingin menghadiri acara dari KTI ya, atau Komunitas Touring Indonesia di Telaga Dringgo nanti. Jadi ini tuh acara tahunan gitu dari KTI. Kayak apa ya? Ya sekedar kumpul ramah tamah gitulah.
sambil saling memperkenalkan diri, kurang lebih sih seperti itu. Nah sebenarnya ada acara lainnya sih sebelum camping itu, ada acara ngapraknya gitu. Jadi ada dipersiapkan sama panitia untuk ke jalur-jalur ngaprak. Ngaprak tuh apa ya bahasa Indonesianya? Kayak ngebolang gitu ke daerah apa? Ke daerah-daerah yang pedalamannya lah. Nah karena berhubung perjalanan kali ini saya bareng istri, jadi tidak memungkinkan ya untuk masuk ke jalan ngapraknya, karena ya memang tidak disarankan untuk panitia kalau bawa boncengan, apalagi pakai matic guys, seperti itu. Oke, setelah melewati kota Ciamis, kemudian Banjar, sekarang kita sudah masuk ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Nah ini tuh kalau ngelewatin perbatasan ini tuh beda banget perubahan feel-nya tuh, dari aura-auranya tuh berubahnya kerasa lah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tuh, dari hawanya, dari vibes-nya, pemandangannya terutama. Nah nanti setelah perbatasan ini tuh ada pom bensin, kita bakal istirahat dulu sebentar. Nanti setelahnya tuh kita lewat Wanareja, Majenang dan seterusnya ya. Oke, karena ini lumayan panas ya, masuk ke Jawa Tengah tuh mataharinya berubah. Yang tadinya Jawa Barat sejuk, ke Jawa Tengah tuh nambah 1 mataharinya kayaknya. Oke, kita langsung aja ya, yuk gas. Nah ini sekarang sudah di jalan dari daerah Majenang, Genteng sampai ke Blumbang ya. Ini kayak gini jalannya nih. Satu hal yang kami suka di jalanan Jawa Tengah tuh, jalanannya tuh banyak lurusan dan kanan kirinya tuh sawah. Memang sih lama-lama membosankan, tapi jalanan aspalnya tuh mulus guys. Gimana ya, nyaman lah pokoknya. Apalagi terutama jalur selatan ya. Jika membandingkan dengan Pantura yang jalanannya tuh banyak jebakan Batman-nya lah ya. Jalan jalur selatan tuh luar biasa lah, enak, nyaman. Apalagi ketika kita masuk perpindahan ya dari Jawa Barat ke Jawa Tengah tuh kerasa banget perubahan kapasitas lalu lintasnya tuh dari yang tadinya ramai jadi lenggang. Terutama selepas Ciamis ya, itu langsung lenggang lah jalanan. Kemudian banyak lurusan, kanan kirinya sawah. Cuman satu aja sih yang kurang enaknya tuh, setelah masuk Jawa Tengah tuh suhu tuh agak naik. Nah, apalagi kan biasanya kalau kita berangkat pagi atau subuh dari Bandung, nah nyampe di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat tuh sekitar jam 11-an ya, jam 10-11-an ya, itu matahari udah tinggi. Dimana ya seperti yang tadi saya bilang, kayaknya matahari Jawa Tengah tuh lebih satu daripada Jawa Barat, makanya suhunya lebih panas seperti itu. Nah nanti ini kita akan terus ke arah Blumbang, tapi nanti belok ke Purwakarta ya. Jadi kita nggak akan lewat lurusan arah ke selatan atau ke mana ya. Biasanya kalau ke Jogja itu kan kita belok ke selatan untuk ngambil jalan Dendels tuh. Nah tapi ini enggak, karena kita tujuannya itu mau ke daerah Dieng, dimana kalau lokasinya di Pulau Jawa itu agak ke tengah ya, jadi harus ke utara lagi lah sedikit. Nah nanti belok di arah, atau kita akan ngambil ke arah Purwokerto ya. Nah sekalian istirahat makan siang di sana. Seperti itu guys. Oke, lanjut.
Baik, sebelumnya kita sudah melalui pertigaan di daerah Rawalo namanya ya. Di situ ada pertigaan yang memisahkan jalan yang menuju ke selatan dan menuju ke utara. Di mana yang ke selatan itu nanti dia akan tembus ke Jogja ya ujungnya, melewati kota Kebumen, terus Purworejo dan terus sampai ke Jogja, atau juga bisa lewat ke Jalan Dendels tuh. Nah, cuman ini kita ngambil jalan yang ke arah utara di mana nanti akan menuju ke Purwokerto, melewati daerah yang namanya Patik Raja kalau nggak salah ya. Dan ini jalannya sebenarnya agak sepi ya kalau ke arah sini itu. Jadi memang kalau di Google Maps itu kelihatannya seperti jalan besar karena ada jejak lalu lintasnya. Namun setelah kita lewati ternyata tidak seramai itu. Ya bisa dibilang ini jalan menuju kayak perkampungan warga, dan juga ada perkebunan warga juga ya. Jadi kayak menembus kampung gitu atau desa. Nah, nanti akan keluar udah dekat ke Purwokerto. Mungkin kalau misalnya kita jalan agak jauh lagi melalui jalur selatan, ada kali ya yang jalan lebih besar. Entah itu nanti lewat Banyumas, mungkin ya. Setelah ditelusuri, ternyata jalan yang kita lewatin ini jalan memotong melalui perkampungan warga, guys. Jadi ternyata kita nggak langsung masuk ke kota Purwokerto ya, Purwokerto kota maksudnya. Jadi nanti langsung potong kompas gitu ke arah Sokaraja, di mana tempat makan yang udah kita tandai ini letaknya ada di daerah Sokaraja ya. Nama tempatnya tuh Soto Lama Sokaraja. Ya, ini pertama kali juga kita mau makan di sini ya. Setelah riset-riset mau makan apa nih siangnya di perjalanan. Ada tempat yang cukup oke lah di review Google-nya. Jadi kita tandai aja dan coba makan di situ, guys. Oke, lanjut. Oke, sampailah kita di tempat makan Soto Lama Sokaraja. Ya, ini itu soto, ini ada bumbu kacangnya ya, dipisah kayak gitu. Tapi kalau lihat-lihat di toko atau restoran lain tuh bumbu kacangnya disatuin, tapi khusus di tempat ini tuh dia dipisah. Terus ini ayamnya luar biasa banyak banget ya. Ini sih kenyang ya untuk makan siang karena ada kupatnya juga. Terus ini tuh kuahnya kuah kaldu tapi kayak manis gitu ya. Terus ada togenya juga. Oh, ini kalau dari segi porsi teh ulala ya. Nah, ini ada tempe mendoannya. Luar biasa nih mendoannya nih, asli ya, bukan yang kaleng-kaleng nih. Si rasanya juga maknyos endul. Seperti itu, guys. Pokoknya puas lah ini makan, juga nggak mahal-mahal banget ya. Rasanya tuh luar biasa. Sudah dicoba, ini beda dengan yang di Bandung ya, yang pastinya. Atau mungkin saya aja yang belum nyobain mendoan asli kalau di Bandung gitu. Perjalanan berlanjut setelah sejenak beristirahat, sholat, dan makan. Meregangkan badan, meluruskan punggung dan kaki menjadi kenikmatan yang luar biasa saat perjalanan seperti ini. Nah, disinilah tantangan sebenarnya dalam perjalanan menuju Telaga Dringgo kali ini. Selepas Sokaraja, kemudian Banjarnegara, kita berbelok ke arah utara menuju dataran tinggi Dieng melalui daerah Karangkobar. Ya, ini merupakan pertama kali kita ke Dieng, maka Google Maps jadi petunjuk utama arah dan jalan yang akan kami lewati. Dari Banjarnegara, kami terus disuguhi tanjakan sampai ke Dieng. Ya, itu karena Dieng termasuk dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 2000 sampai 2150 meter di atas permukaan laut. Oh iya, walaupun kami udah setel petunjuk map sebagai kendaraan roda 4, ternyata masih saja kami diarahkan ke jalan yang cukup sempit ya. Ya, sempit jika menggunakan roda 4. Kalau roda 2 sih masih lega ya kalau segini.
Kemudian kami diarahkan ke sebuah jalan yang ternyata jalan tersebut sedang ada longsoran. Sebetulnya saat masuk ke jalan itu sekilas kami melihat ada spanduk peringatan bahwa jalan tersebut sedang ada longsor. Namun kami kurang fokus dan terus melanjutkan perjalanan. Hingga sampailah kami pada titik longsoran yang dimaksud. Tanjakan barusan hanyalah sebagian dari titik longsor yang cukup panjang. Kami tidak sempat merekam sebelumnya karena fokus saja pada kendaraan kami sambil berdoa agar bisa lewat tanpa masuk jurang. Setelah melewati rintangan yang cukup memacu adrenalin dan menguras mental, perjalanan berlanjut dan kita masih terus menanjak. Setelah melewati jalan-jalan potong perkampungan, keluarlah kita di Jalan Raya Dieng. Nah, nanti di depan ada belokan lagi yang menuju ke arah Telaga Dringgo. Nanti kita menanjak lagi ke atas. Demikian, kita lanjutkan. Oke.
akhirnya sampai juga kita di penghujung jalan menuju Telaga Dringgo. Kami keluarga Kelana sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Salamatan Fiddin, salamatan fil jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.